Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervan Fadlanur Rahman. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil di Universitas Mercubuana. Di video ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu masyarakat berinteraksi satu sama lain dengan bersosialisasi menggunakan bahasa itu sehingga begitu pentingnya peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pembahasan. Pembahasan pertama yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekukan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu, disebutkan maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Dan yang terakhir yang keempat sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Pembahasan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Di dalam kedudukannya, bahasa sebagai bahasa negara, salah satu fungsinya sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga keberlangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Biaya pendidikan menjadi lebih hemat. Peserta didik dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang pesat dan pemakainya sudah tersebar luas. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan tidak hanya terbatas sebagai bahasa pengantar, tetapi juga digunakan di bahan ajar. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu peran bahasa Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mencermati keadaan dan perkembangan dewasa ini, semakin terasakan betapa besar fungsi dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Tanpa bahasa, kehidupan manusia terasa hampa dan tidak berarti. Melalui peran bahasa, manusia dapat menjadikan dirinya menjadi manusia budi pekerti, berilmu, dan bermartabat tinggi. Membahas peran bahasa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah suatu persoalan yang sangat penting, baik dalam kedudukannya sebagai alat atau sarana maupun objek. Bahasa memiliki peran strategis. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Sistem Pendidikan Nasional, peran bahasa terhadap tujuan pendidikan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan individu dapat dilakukan dengan kemampuan menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah
kalimat, paragraf, wacana argumentasi, narasi, persuasi, deskripsi, analisis, atau pemaparan, dan kemampuan menggunakan ragam bahasa secara tepat untuk komunikasi ilmiah sehingga menghasilkan potensi diri dan kreativitas yang baru dalam berbagai bentuk. 2. Tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban dapat diraih dengan mengasah kecerdasan berbahasa. Watak dan peradaban masyarakat dikomunikasikan dan diekspresikan melalui keelokan bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu alat untuk menunjukkan identitas diri atau alat untuk mengekspresikan diri. Dan terakhir, yang ketiga, bahasa juga merupakan sarana untuk kecerdasan kehidupan bangsa, sebab bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu proses yang bertujuan menciptakan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, pendampingan, dan mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Pada hakikatnya, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pedomannya. Dan bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan yang semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, baik itu pendidikan, adat istiadat, ataupun daerah asal sesuatu individu, serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan para semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan sebagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.